wabarakatuh. Saya Dewi Nurberni, guru BK SMP Pramula Palembang. Saya mahasiswa kategori 1, PPG Daljab 2, Bimbingan Konseling Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video layanan konseling kelompok untuk uji kinerja UKM PPG kategori 1 Angkatan 2. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai konseling kelompoknya ya, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak semua, apa kabar nak? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Selesai ulangannya ya. Bagaimana? Apa yang dirasa? Kira-kira? Nah, Sulit. sulit. Ini sedikit ya. Sulit. Terima kasih nak ya, kalian sudah hadir tepat waktu berkumpul dan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini ya. Sebelum mulainya itu ada baiknya kita perkenalkan dulu ya, memperkenalkan dulu ya kalian ya. Kita mulai dengan yang dari sebelah kanan ibu ya. Yuk silakan perkenalkan dulu. Bayu Suharto, kelas 92, Mobil Mandi. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Alvin Rafa Januardi dari kelas 92. Hobi saya adalah berenang. Nah, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliuddin dari kelas 92. Hobi saya nonton One Piece. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Bagas dari kelas 91. Hobi saya futsal. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rifka Antani dari kelas 92. Hobi saya coding. Iya, lanjut. Dan akhir. Perkenalkan, nama saya Randy Wahyu Ramadan dari kelas 91. Hobi saya badminton. Ya. Terima kasih. Nah, oke ya, kalian sudah memperkenalkan diri dan sebelah kanan Ibu Bayu, Pino ya, Aliuddin, Bagas, Riko dan Randy. Baik. Nah, kita sebelum memulai kegiatan ini kita latihan konsentrasi ya nak ya. Latihan konsentrasi ini coba ikutin ibu. Kalian kalau kata ibu satu, tepuk satu ke kanan, ya, ke kiri ya, salah ibu ya. Kalau tepuk satu ke kiri, tepuk dua ke kanan, tepuk tiga ke depan, ya. Mulai ya. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 2, 1. Iya, sudah, terima kasih konsentrasinya. Baiklah, ya. Jadi kalian saya kumpulkan di sini ya. Tujuannya yaitu bahwa kalian ini kan semuanya hobinya main game ya. Nah, tujuan konseling ini, konselornya itu, saya ini disebut konselor, kalian itu disebut konseling ya. Jadi bertujuan ya, konselor itu bertujuan membantu konseling dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam hal ini permasalahan secara kelompok ya. Nah, kita berkelompok ya. Ini kan kegiatan kita konseling kelompok ya. Bahwa konseling kelompok itu ya tujuannya menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelompok ini ya. Nah,
Di samping itu tujuan itu ya, yang pertama ya tadi yang pertama, yang kedua tujuannya itu karena kalian itu sukanya bermain game, jadi tujuannya itu mampu kalian itu berpikir secara rasional, ya, menjadi rasional. Juga mampu bahwa kalian itu mereduksi, ya, mereduksi atau namanya mengurangi kecanduan gadget ya, atau game ya. Nah, nanti ada ya bagaimana kalian nanti mampu berpikir rasionalnya itu, bahwa dampak-dampak dari bermain gadgetnya itu ya, apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya, apa dan apa cara-cara cerdas kalian itu agar dapat mengurangi bermain game ya. Nah, sampai sini. Oke, baiklah. Dalam hal ini ya kita dibatasi dengan kesepakatan ya, kesepakatan waktu ya. Kesepakatan waktunya itu kurang lebih 40 menit ya. Nah, jadi kita punya waktu 40 menit untuk menyelesaikan permasalahan kalian ya. Nah, kalau sudah selesai kita selesaikan, tetapi kalau belum maka kita akan tambah waktunya di lain kesempatan atau minggu depan ya, kalau kita tidak selesai. Nah, selanjutnya dalam konseling ini bagaimana kalian, cara pandang kalian ya. Nah, bagaimana sih perasaan kalian ketika main game ya? Bagaimana cara kalian nanti berdiskusi ya, mampu kalian menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Cara-cara mengurangi kalian itu ya. Nah, terus sebelum itu kita akan memulai ya. Memulai ini kita ada tahapan-tahapan ya, atau prosedur ya. Prosedur untuk konseling kelompok ini ya, ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu kalian secara terbuka menceritakan apa permasalahan kalian ya. Secara terbuka kalian ceritakan dengan ibu ya. Nah, nanti kita cari jalan keluarnya. Yang kedua, di samping terbuka kalian sukarela menceritakan permasalahan kalian ya. Apapun permasalahan kalian kita selesaikan solusinya di sini ya. Yang ketiga yaitu merahasiakan atau rahasia. Segala permasalahan kalian itu tidak boleh kalian ceritakan ya. Hanya kita saja di sini ya. Ibu kalian berenam. Nah, artinya bahwa hal-hal yang menceritakan kalian ini tidak boleh kalian ceritakan kemana-mana ya. Tidak boleh kalian menyebarluaskan ya, paham ya? Nah, sebelum itu kita akan berjanji dengan ikrar merahasiakan apapun permasalahan kalian ini tidak boleh kalian ceritakan kepada siapapun ya. Mari kita berikrar ya. Misalnya saya ya, coba letakkan tanganmu di sebelah kiri ya. Kita berjanji ya. Nanti kalau kata saya menyebutkan nama saya, kalian menyebutkan nama kalian ya. Ya. Saya Dewi Nurberni berjanji berikrar bahwa saya akan menyimpan, merahasiakan dan tidak akan menceritakan, menyebarluaskan apapun permasalahan saya dalam konseling kelompok ini. Saya. Nah, jadi ya dalam konseling kelompok ini ya kalian tidak boleh menceritakan kepada siapapun ya. Apapun yang telah kalian kita bahas ini nanti kita saja ya. Nah, dalam hal ini topiknya tadi ya, cara cerdas menggunakan handphone ya. Atau gadget. Nah, kalian itu kan senang sekali ya, senang dengan gadget ya. Nah, kalau boleh ibu tahu ya, bisakah kalian ceritakan bagaimana awal mulanya kalian senang dengan gadget ya? Bayu ya, coba ceritakan Bayu kepada ibu, awal mulanya Bayu
bermain gadget dari SD ya. Kenapa Bayu senang main game? Diajak teman. Mainnya main apa Bayu? Mobile Legend. Terus waktunya itu kapan? Kadang 1 jam, kadang 30 menit. Itu di mana? Di rumah. Di rumah. Ya. Terus Pino coba ceritakan dari Ibu Pino bagaimana awal mulanya Pino suka sekali main game atau gadget. Awal mulanya diajak Teman. Terus main apa Pino? main game Main game FF itu apa Pino? Free Fire Free Fire. Di mana Pin? di rumah. Di rumah. Waktunya kira-kira kapan? Dari jam 10 sampai jam 1. Dari jam 10 sampai jam 1. 3 jam. 3 jam bermain. Gitu ya. Terus kalau Bagas? Saya dari kelas 4 SD atau 2018. Dari kelas 4 SD. Itu kenapa? Sampai kalian itu berpikir main HP itu kenapa? Karena terbawa dari teman, jadi pribadi sendiri. Karena ikut-ikutan teman ya. Waktu itu karena ikut-ikutan teman. Terus tidurnya sampai jam berapa, Bos? Gas? Tidur dulu pas pernah kecanduan malah pernah nggak tidur. Pernah nggak tidur ya. Nah sekarang Riko, awal mula Riko kenapa tuh sampai senang Riko main game? Kenapa? Apa merasa apa Riko? Diajak teman. Awal mulanya diajak teman. Terus dari kapan itu kok? Sejak SD. Sejak SD. Waktunya kapan? Waktu mainnya jam 7 sampai jam 10. Jam 7 malam. Jam 7 malam sampai jam 10 malam. Nah ya. Oke. Selanjutnya Randy ya? Kali Ya Ali ya. Ali belum ya? Ya Ali Li, coba Li. Awal Ali mulanya pas kelas 5, kelas 6 itu awal mulanya kelas 5 atau kelas 6 ya? Terus biasa aja sama kakak main kan. lihat kakak. Jadi ikut-ikut juga ya. Waktunya nih jam berapa Li? Tergantung gitu. Kalau kita balik sekolah dulu main Kalau sekolah ya, ada waktu main ya. Berapa jam nih? paling lama 4 jam. Paling lama 4 jam. Terus dimulainya dari jam berapa? Mulainya paling balik sekolah sampai asar gitu. Paling pulang sekolah sampai asar. Nah, ya. Kalau Randy, kira-kira Randy awal mulainya gimana Ren? Dari warnet. Itu sejak kapan? Sejak dari kelas 4 SD. Terus waktunya Ren? Waktunya sampai dari habis isya sampai pagi. Artinya tidur di warnet. Mainnya main apa? Point blank. Itu di warnet itu rame-rame. Oke. Ya sekarang Bayu, kira-kira Bayu mainnya itu dengan siapa Ayu? Dengan adek. Dan jam berapa Yu? Dengan adek. Kalau Pino? Dengan teman rumah. Kumpul-kumpulnya ya. Kalian kumpul-kumpulnya di rumah semua ya? Apa di warnet? Apa kalau mainnya? Di rumah. Di rumah. Oh gitu. Terus adakah dari kalian ini bermain ini ya? Kan kalau di game itu kan apa? Kalau di Mobile Legends itu kan banyak teman ya? Banyak teman ya? Orang berapa Ayu? Orang 5. Kalau Pino? Banyak. Dari mana saja? Teman sekolah
apa? Teman tetangga atau teman apa? Ada teman sekolah, itu ada juga teman dari aplikasi. Ada di aplikasi. Kalau Udin Sama juga. sama, banyak temannya. Iya. Dalam lingkungan mana Aludin kalau main? Dekat rumah kan kawan. Oh teman, teman sekolah. Terus kumpul, Iya, di rumah kan. kadang di rumah. Teman di dalam permainan Aludin tuh kira-kira berapa orang? Di rumah kan. Kadang 5. Nah kalau Bagas Lumayan banyak. banyak. Itu teman di dalam grup-grup itu apa grup circle-nya Bayu? Apa teman sekolah? Apa teman tetangga? Apa siapa? Kadang teman online, kadang teman dari sekolah, kadang dari lingkungan masyarakat. Oh kadang lingkungan dari situ, dekat situ. Kalau Riko? Teman sekolah semua. Teman sekolah semua. Di dalam kalau di dalam Riko itu di dalam aplikasi Riko itu berapa? 5 orang. Kalau Randy, temannya berapa di dalam aplikasi tersebut? 28. 28. Dari teman sekampung atau teman apa? Dari kampung cuma Dari kampung cuma 3. Yang selain dari itu Luar teman kota. dari luar kota. Nah, kalau Bayu tadi dari temennya itu 5. Pernah enggak kumpul-kumpul kopi darat? Enggak pernah. Hanya kenal di HP saja. Kalau tidak, enggak pernah. Hanya kumpul di HP juga. Aliudin? Pernah Bu, janjian di rumah siapa kan mainnya. Oh, pernah janjian di rumah temen ya. Dia mainnya. Mainnya bareng-bareng, mabar ya. Gitu. Nah, Bagas, gimana? pernah Bu, Pernah. Berkumpul, bertemu berkumpul pernah di mana itu? di rumah teman, kadang di rumah sendiri. Kadang di rumah sendiri. Itu teman yang dalam online-nya itu. Dalam, nah, Dalam perkumpulan yang misalnya apa maksud ibu dalam apa ya dalam permainan itu Iya. bisa dalam komunitas Bayu dalam komunitas Bagas itu kan mainnya ada berapa tadi temennya? ada lumayan cukup banyak. Banyak ya. Nah itu pernah nggak ketemu? Pernah. Pernah ketemu kopi darat. Kopi darat. Maksud ibu bertemu tatap muka seperti ini? Oh, pernah. Pernah. Itu teman-teman yang dekat rumah atau teman-teman dalam jauh-jauh? Lumayan jauh ada. Ada pernah ketemu? Iya. Jadi kalau bertemunya itu yang dibahasnya apa? Yang dibahas kadang masalah keluarga, kadang masalah game. Oh tentang masalah itu saja, tentang game saja. Nah kalau Riko, dari pertemanan Riko bermain di itu, di player itu ya, nah, itu berapa orang tadi? 5 ya? Nah itu pernah ketemu dengan Ya. teman-teman? Temannya teman dekat apa teman jauh-jauh semua? Dekat. Teman dekat, jadi bisa nonton bareng ya, sama-sama ya. Nah kalau Randy, pernah? Pernah. Pernah bertemu? Banyak? Pernah ya. Lumayan banyak? Orang 12 Orang 12 nonton bareng, janjian di warnet. janji di warnet, berkumpul di sana. Apa yang kalian bicarakan kalau pada saat bertemu seperti itu? Bayu. Kalau Bayu misal ketemu dengan kawan Bayu, yang dibicarakan tentang di game itu apa saja yuk? Tentang game itulah. Kalau Pino? Mengatur kekompakan sama juga mempererat tali silaturahmi. Mempererat silaturahmi dalam bermain itu ya, mengatur silaturahmi itu. Nah kalau Alibin, apa Ada tujuan untuk menang gitu. kalau dalam bertemu itu yang dibahas? Bahas gamenya Bu, bagaimana cara menangkan gitu. Bagaimana cara memenangkan game itu ya? Terus masalah lagi Game itu lagi. tentang game. Nah kalau Bagas, bagaimana Gas? Yang dibahasnya apa Gas? Kalau pernah ketemu kemarin ya? Yang dibahas Membentuk solidaritas solidaritas. Dalam hal apa Gas? dalam hal membuat strategi permainan dengan kompak. Oh membuat Supaya strategi itu bisa ya dengan kompak agar dalam permainan itu kompak biar menang. Kalau Riko, gimana kok pendapat Riko?
Koko? Membahas tentang diri itu Membahas tentang game itu kalau bertemu. Nah, bertemunya itu di mana kok? di rumahnya. Di rumah teman. Nah, kalau Randy? Membahas turnamen, tentang game, sama ya membahas game. Tentang membahas game ya. Oke. Nah, jadi kalian merasa senang ya? Senang ya? Sangat senang. Senang sekali. Oh, kalau misalnya ya kalian itu menang ya, perasaanmu itu bagaimana? Gembira. Asik-asik aja ya kalian. Seru ya, ya kalian. Nah, jadi kalian dalam game itu merasa baik saja ya. Nah, terus setelah itu ya dari kalian main game itu kalian merasa asik ya, merasa apa sih yang kalian dapat dari main game itu? Ya, Bayu. Kalau sudah main game itu apa yuk? Merasa sefrekuensi ya, sama-sama teman itu ya. Ya, Pino merasa di dalam lingkup dalam game itu ada enggak kesamaan? Maksud saya kesamaan kesepakatan antara kalian itu, ya merasa apa? Merasa lebih mengenal banyak teman. Dengan yang masalah yang sudah yang sudah kalian ketika kalian membicarakan tentang game tadi ya. Kalau Riko memperkuat kekompakan. Nah, itu kekompakan dalam game, ya, kekompakan dalam game. Nah, jadi sekarang adakah interaksi dari game tersebut membicarakan tentang hal-hal lain, misalnya tentang pelajaran? Ada nggak itu yang dibahas? Pino? Ali? Tidak ada. Tidak ada. Bagas? Tidak ada. Piko? Randy? Jadi yang dibahas masalah apa, Bayu? Tentang game. Nah, tentang gamenya tentang apa saja? Tentang naik rank itu. Pino? Yang dibahas? Selain dari itu, yang dibahasnya tentang apa saja? Interaksi kalian itu dalam berkomunikasi itu, dalam grup itu membicarakan apa saja? Tentang game. Alidin? Sama juga. Bagas? Sama. Tentang apa? Tentang game ya. Tentang seru-seruan ya kalau menang. Kalau Riko juga? Sama juga. Randy? 95%. Dampaknya itu membuat kalian bahagia ya? Senang ya? Senang? Cukup senang. Cukup senang. Riko? Riko merasa senang? Randy? Tertekan. Kenapa tertekan? Oh, tertekannya kenapa? Itu maksud ibu tertekannya apa menang atau kalah? Kalah. Nah, kalau Bayu pada saat main game itu, ya, kalian itu kan membahasnya masalah tentang game. Nah, perasaanmu apa ketika main game? Senang? Vino juga senang? Oh, jadi, nah ya, jadi pernahkah kalian menemukan dampak-dampak dari main game ini? Kalian merasa positif ya? Ya, merasa positif ya? Positifnya di mana? Yuk, positifnya di mana? Positif. Dampak dari main game ini kalian kan merasa positif ya. Kata kalian itu tadi positif. Kalian berkeyakinan itu positif ya. Nah, positifnya itu merasa apa, Bayu? Senang. Pino dalam hal positifnya itu keyakinan Pino itu kalau main game itu apa? Gembira. Kalau Ali lebih kompak itu ya. Itu dari keyakinan kalian. Bagas juga yakin kalau main game itu
Apa, Bagas? Yakinnya di mana? Ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya, dari positif dulu, dari merasa positifnya di mana? Positifnya dari mendapatkan teman, Ah, mengisi ruang waktu kosong, ya. dan menambah wawasan. Menambah wawasan. Kalau Riko merasa positifnya itu di mana, Riko? Baik teman, Banyak teman. Randy? Dari gembira. Nah ya, jadi kalian merasa bahwa kalian merasa positif ya. Nah, jadi dari aktivitas kalian itu ya, bahwa kalian merasa positifnya itu ada nggak dampak negatifnya? Apa? Berbicaranya ke Alpino. Merusak moral seseorang misalnya apa no? Membuat kita orang itu menjadi Lebih egois, misalnya gimana? tua, kemudian dekat, Keluarga, yang keluarga, ya. Nah, dari egoisnya itu misalnya apa? Ada kota bisa marah, ya. Itu dari negatifnya. Kalau menurut Ali yang mana nih? Kecanduan, lupa makan, lupa waktu, apa kan? lupa sama kewajiban sehari-hari. Lupa dengan kewajiban sehari-hari, Riko. Merusak mental apa? Dari berkata kasar, Randy. Kurangnya tidur, makan, lupa Ngantuk. Nah, tadi dari komunitas kalian itu adakah dari pertemanan kalian di dalam grup kalian itu membahas masalah pelajaran? Ayo, Pino, adakah membahas bagaimana sih kalian sekarang kan kalian sudah kelas 9 ya? Baru saja menyelesaikan ujian penilaian akhir ya, semester belajar ya. Nah, adakah teman-teman di dalam komunitasmu ini membicarakan, yuk kita mau ke jenjang SMA atau SMK? Pernah nggak kalian mencari atau membicarakan tentang kamu mau sekolah di mana? Pernah nggak? Hah? Tidak pernah. Nah, misalnya, bagaimana sih cara tes untuk masuk ke SMA negeri atau SMK negeri? Pernah nggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi yang bahas tentang mengenai tentang game itu. Nah ya baiklah ya. Kalau begitu kalian tidak pernah membahas tentang masalah belajar, ya. Kalian tentang bahas, kalian belum menyadari ya. Nah kalau begitu, ibu tunjukkan video sebentar ya. Cara cerdas menggunakan handphone. Ya, silakan kalian menonton.
menyaksikan. Jadi menurut kalian, bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana menurut kalian? Nah, menurut pendapat kalian? Dampak positif sama negatif menurut handphone. Ya. Jadi dari dampak positifnya tadi bagaimana? Dampak positifnya kalau kita menggunakan handphone. Iya, kalau dampak positifnya ya itu mempermudah komunikasi, ya, menambah pengetahuan, ya, itu dampak positifnya bagi kalian. Nah, sekarang kalau dampak negatifnya, nah, mencontek, ya, mengganggu perkembangan, ya, dari segi kesehatan tadi itu tulang punggung kita itu kan bisa bengkok. Dari segi kesehatan, kalau lama-lama menjadi penyakit kan, terus mata tadi itu kan. Terus dari segi sosial, ya, itu kalian rentan terhadap kejahatan, ya. Mungkin bisa saja kalau kalian di jalan bisa dijamret, kan? Dampaknya tadi itu ya. Nah, terus secara kalian ini kan hidup kan di dunia nyata, ya, di dunia nyata. Nah, jadi sekarang menurut Ibu, bagaimana cara kalian agar kalian dapat hidup berpositif, berbaik sangka, berpikiran logis? Nah, menurut Ibu, sekarang bagaimana Bayu? Caramu agar kegiatan apa yang kalian lakukan, yang kau lakukan agar dapat mengurangi bermain gadget? Ya Bayu? Melakukan aktivitas dengan cara membantu orang tua. Nah, kalau Pino memperbanyak membaca buku, ya. Jadi untuk mengurangi bermain itu ya, caranya bermain mengurangi itu membaca buku. Kalau Ali gimana Ali? Hal positif Bu. Apa? Memperbanyak hal-hal positif. Memperbanyak hal-hal positif, mengurangi itu ya. Misalnya Baca buku Bu. membaca buku, terus membantu orang tua. Kalau Bagas Menguranginya dengan cara menyibukkan diri menyibukkan diri, untuk mengerjakan kegiatan di luar dan cara aktivitas apa? aktivitas berolahraga, mengaji, sholat, Olahraga, ngaji, sholat, ya. melakukan aktivitas Ya, dan melakukan aktivitas yang positif. Lalu kalau Riko, cara Riko mengurangi bermain HP? mengisi waktu luang dengan hal yang positif, Nah, misalnya dengan membaca buku, selain membaca buku, berolahraga, iya, olahraga. Randy, membuat hobi baru, membuat hobi baru. Apa Randy? Itu Randy. hobi di luar rumah seperti olahraga, berolahraga, bersama teman-teman, menggunakan Iya ya. Jadi ya nak ya, ada hal-hal yang membuat kalian hidup di dunia nyata ini ya, untuk mengurangi gadget ini ya. Kalian ini kan hidupnya makhluk sosial, makhluk yang memerlukan kehidupan sosial ya. Nah, dan tidak hidup dengan barang gadget ya atau handphone. Bahwa handphone itu hanya sekedar alat, benda mati. Dan kita jangan mau diperbudak oleh handphone. Nah, aktivitaskan dirimu dengan kegiatan-kegiatan yang berguna. Banyak sekali nah, ya, aktivitas-aktivitas kalian yang harus kalian bangun. Misalnya kalian mengerjakan pekerjaan rumah. Apa pekerjaan PR-mu ya? PR sekolahmu itu, mengerjakan tugas. Nah, jadikan bahwa handphone itu kalian tidak tergantung. Dan kita jangan terbawa nafsu. Ya, kuatkan imanmu ya agar kalian itu tidak terbawa nafsu ya. Yang bisa merubahnya itu diri sendiri ya, orang lain tidak bisa.
Hanya diri sendiri yang mampu mengontrolnya. Dan kalian kan masih punya cita-cita kan? Nah, Bayu cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi polisi. Ino, tentara. Ali, pengusaha. Bagas, mau menjadi perwira. Riko, apa? Driver. Nah, Randy, mau menjadi atlet. Nah, kan kalian masih punya cita-cita, ya. Cita-citanya itu ya. Itu kalian raih ya. Sehingga cita-cita kalian itu walaupun kalian belajar di belajar dimanapun ya, di negeri Cina sekalipun ya, itu kalian sendiri yang mempunyainya ya, motivasi agar kalian berubah menjadi lebih baik. Nah, ya. Jadi coba dari pembicaraan kita ini coba simpulkan. Pino, simpulkan. Bagaimana kesimpulan dari pertemuan ini? Ya, diri sendiri. Kalau Alidin, kesimpulan dari pertemuan kita ini dalam tentang materi kita, dampak dari gadget ini? Kegiatan positif dan hasil. Ya, mencari kegiatan positif. Terus, Bayu itu Bagas. Mengurangi hal-hal negatif dan mendekati hal-hal positif. Mengurangi hal-hal negatif dan mendekati hal-hal positif. Kalau Riko, Mengetahui hal-hal yang negatif dan positif. mengetahui hal-hal yang negatif dan yang positif. Randy? Bahwa kita jadi rasional. Iya. Nah ya, jadi ya itu bagus. Nah ya, harapan ibu ya nak ya. Yang ibu harapkan dari kalian tadi yang berpikir irasional ya, intinya kesimpulan ibu ya, dari berpikiran irasional menjadi rasional ya. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, bahwa pemahaman kalian ini kalian punya pemikiran yang baru ya. Artinya kalian dari tadi secara di awalnya tadi kan kalian berpikiran bahwa kalian main gadget ya. Nah, dalam teori activity ini ya. Nah, activity-nya itu ya, bahwa kalian tadi berpikiran yang gadgetnya itu senang, asik ya, berpositif ya. Dan dari B-nya tadi berpemikiran ya, berpemikiran bahwa kalian itu senang main gadgetnya itu asik, bergembira ya. Dengan konsekuensi kalian tadi itu lupa waktu ya, lupa segalanya ya kalian tadi ya. Nah, setelah ini kalian telah mendapatkan pemahaman baru bahwa oh main gadget ini tidak baik ya, baik dari segi dalam aktivitas belajar ya, banyak lebih merugikan. Nah, kalian sudah paham setelah tayangan video ini, kalian paham ya bahwa kalian sudah berpikir rasional. Oke ya. Baiklah, kalau begitu ibu minta kalian mengisi LKPD ya, yang tadi ya. Nah, ibu kirim ya. Nah, tolong kalian isi dulu ya. Kirim ya. Isi dulu. Nah, isi. Nanti setelah ini kalian sudah, ini baru akan kita tutup ya. Isi dulu ya nak ya. Nah, isi dulu. Nah, coba diisi. Ya. Nah, coba diisi. Punya Randy tadi mana punya Randy? Oke. Nah, coba diisi semua, isi semua. Udah nak? Udah ya Ren? Nah, yuk kalau udah silakan kumpulkan. Terima kasih.
ya. Baiklah nak ya, terima kasih atas kehadiran kalian ya nak ya. Topik kita ini semoga kalian sudah paham ya nak ya. Dari bermain game ini tadi ya, sudah berpemikiran baru ya. Tujuannya agar kalian lebih produktif, mencapai cita-citamu ya. Tingkatkan motivasi belajarmu ya, bahwa kalian masih punya cita-cita. Baiklah, kita tutup ya nak ya kegiatan kita ini dengan membaca doa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.